kurang 7 bulan jelang upacara kemerdekaan perdana di IKN Nusantara, kawasan inti pusat pemerintahan IKN terus berbenah. Pembangunan dikebut siang dan malam oleh para pekerja untuk memenuhi target penyelesaian bangunan. Tribuners, kurang dari 7 bulan jelang upacara kemerdekaan pertama kali dilaksanakan di ibu kota yang baru, kawasan inti ibu kota Nusantara sudah mulai berbenah. Banyak hal-hal yang terus dibangun, baik siang maupun malam oleh para pekerja di sini. Infrastruktur di sini juga terus dibenahi dari ke hari ke hari, termasuk beberapa bangunan yang dipersiapkan untuk rencana pemindahan ibu kota, yang rencananya juga akan digelar upacara perdana di 17 Agustus tahun 2024 nanti. Tribuners, bagaimana kemudian progres pembangunan IKN menjelang detik-detik upacara perdana 17 Agustus dilaksanakan di sini? Mari kita lihat dan telusuri bersama liputan khusus dari Tribun Kaltim kali ini. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah kawasan Istana Negara dan Istana Presiden. Diketahui pada bulan Agustus nanti, upacara kemerdekaan akan dilaksanakan secara perdana di IKN Nusantara. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan lapangan upacara IKN Nusantara akan lebih luas 2 kali lipat jika dibandingkan dengan lapangan di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Bahkan kapasitas lapangan dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024. Saat ini pembangunan lapangan upacara tersebut pun sudah mulai rampung. Tribuners, di belakang saya ini adalah komplek Istana Negara di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Di kawasan inilah nantinya akan menjadi tempat presiden berkantor, sekaligus tempat tinggal presiden dan keluarganya. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat Wisma Pas Pampres, termasuk lapangan upacara yang akan menjadi tempat dilaksanakannya upacara bendera pada 17 Agustus di tahun 2024 nanti. Kita lihat pembangunan sudah terus dijalankan, termasuk beberapa pilar dari bilah Garuda yang menjadi ikon dari Istana Negara sudah mulai terpasang. Nah, Tribuners, bagaimana kemudian progres pembangunan ini di kawasan IKN ini terus berjalan? Terus ikuti penelusuran Tribun Kaltim di liputan khusus kali ini. Selain lapangan upacara, bangunan lain yang juga menjadi perhatian adalah Istana Negara dan Istana Presiden. Pemerintah terus mengebut pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Saat ini pembangunan di IKN Nusantara adalah yang bersumber dari pemerintah dan ada yang bersumber dari investasi swasta. Hingga akhir Desember 2023, pembangunan IKN batch pertama sudah mencapai 70,2%. Sementara progres pembangunan Istana Presiden dan Kantor Presiden dikabarkan sudah setengah jadi. Hal ini diungkapkan Ketua Satuan Tugas dan Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN dari Kementerian PUPR, yaitu Danis Sumadilaga. Danis menerangkan pembangunan IKN terbagi menjadi 2 batch hingga akhir tahun 2024, di mana batch pertama IKN berisi pembangunan bendungan, jalan logistik, jalan tol, Istana Presiden, Kantor Presiden, Sumbu Kebangsaan, Gedung Sekretariat Presiden, Gedung Sekretariat Negara, Kantor 4 Kementerian Koordinator, Rumah Tapak Jabatan Menteri. Adapun batch 2 IKN terdiri dari pembangunan hunian bagi ASN dan jalan tol IKN. Khusus untuk Kantor Presiden dan Istana Presiden, rata-rata progres pembangunan sudah mencapai 50%. Kemudian batch 2 juga sudah 21,2%. Dan Danis menambahkan pembangunan batch pertama ditargetkan akan rampung sekitar Juni hingga Juli 2024. Pada bulan tersebut, seluruh proyek IKN batch pertama sudah dapat difungsionalkan. Tribuners,
Saat ini saya berada di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Di belakang saya ini adalah salah satu bangunan penting yang nantinya menjadi penopang dari ekonomi Indonesia. Ini adalah gedung Kementerian Keuangan. Nah, gedung Kementerian Keuangan ini lokasinya tak jauh dari Istana Negara dan Istana Presiden. Sementara di sisi timurnya ada gedung LPS dan juga gedung OJK. Nah, denyut pembangunan di sini terus berjalan baik pagi, siang, sore, ataupun malam untuk mengejar target pemindahan Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita lihat saja apakah target penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara ini, yang baru ini, benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana kemudian kelanjutan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, terutama di kawasan inti pusat pemerintahannya, tetap telusuri bersama Tribun Kaltim dalam liputan khusus kali ini. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyampaikan perkembangan pembangunan di Ibu Kota Nusantara hingga akhir 2024. Bambang mengatakan bahwa pembangunan IKN telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembangunan IKN saat ini telah mencapai 71,47% dari target yang ditetapkan pada tahap 1. Bambang menjelaskan pembangunan IKN tahap 1 terdiri dari 4 groundbreaking, 1 hingga 4 yang telah dilaksanakan pada bulan September, November, Desember 2023, dan Januari 2024. 8 sektor utama yang dibangun termaksud hotel, hunian, retail dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan juga transportasi, serta area hijau. Menurut Bambang, total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 mencapai 47,5 triliun rupiah dengan porsi investasi swasta mencapai 35,9 triliun rupiah. Lebih lanjut, saat ini sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima oleh OIKN dan tengah dikaji. Proses yang mendetail dilakukan untuk dapat memberikan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan IKN. Pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP juga terus memberikan progres yang baik. Pembangunan Istana Presiden dan lapangan upacara telah mencapai 54,7%. Area sumbu kebangsaan fase 1 juga sudah mencapai 96,41%. Sementara bendungan Sepaku Semoy sudah 100%. Bambang mengatakan penyelesaian berbagai sarana dan prasarana ini sesuai dengan target untuk mengukir sejarah baru, yaitu merayakan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Tidak hanya itu, pembangunan IKN juga menunjukkan dampak positif bagi sekitar area hingga saat ini. Pembangunan menjangkau area-area yang berada di luar KIPP. Bambang menambahkan IKN dibangun dengan perencanaan yang matang berdasarkan kajian, studi, dan juga diskusi dengan berbagai ahli di bidang-bidangnya. Hal ini ditunjukkan agar masyarakat yang tinggal di IKN merasa betah dan nyaman di IKN karena livable and lovable city. Sebagai kota-kota pertama di Indonesia dengan perangkat keberlanjutan yang komprehensif, komitmen IKN adalah memastikan pembangunan yang berkelanjutan juga penting, terutama untuk memberikan international confidence dan juga pembangunan yang berdampak positif. Selain itu, pembangunan IKN juga telah mendapat dukungan dari dunia internasional. Dukungan ini termaksud dukungan dari 13 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyatakan dukungan pembangunan IKN sesuai dengan keahlian masing-masing, seperti UN Habitat, UNDP, UNICEF, UNISCAP, dan juga UN Women. Bambang berharap pembangunan IKN dapat terus berjalan lancar dan juga sesuai target yang telah ditetapkan. Ia juga berharap pembangunan IKN dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemindahan ibu kota negara punya banyak tujuan mulia. Di antaranya, bagaimana kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia bisa semakin merata. Hal lainnya adalah bagaimana kita meninggalkan warisan yang baik bagi generasi mendatang kelak.
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah cita-cita mulia itu bisa kita wujudkan saat ini? Kita tunggu saja progres pembangunan ibu kota negara yang saat ini terus dan terus berjalan. Dan semoga saja tujuan mulia itu bisa tercapai sebagaimana cita-cita juga founding father kita yang ingin kesejahteraan itu merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, saya Januar pamit dalam liputan khusus kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam liputan khusus Tribun Kaltim edisi selanjutnya. Salam Ibu Kota Negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.